teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan dapur warna-warni. Semoga semuanya sehat ya. Kali ini saya akan membuat tumpeng dengan nasi kuning khas Sulawesi. Simak videonya sampai habis ya, dan dukung terus channel ini biar saya makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kita hias tanpa dengan daun pisang. Siapkan minyak goreng, tisu atau lap. Ini saya pakai tanpa ukuran kecil ya teman-teman. Dan kita siapkan daun pisangnya. Dan kita siapkan gunting, stapler, dan pisau. Pertama-tama kita gunting daun pisangnya menjadi beberapa bagian. Setelah itu kita lap daun pisangnya dengan minyak goreng agar terlihat mengkilat. Setelah semuanya selesai, lalu kita lipat seperti ini. Setelah selesai kita lipat, lalu kita stapler. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian lipat daunnya seperti tadi ya, sampai cukup buat pinggiran tampahnya. Nah, setelah terkumpul banyak seperti ini, lalu kita gunting bawahnya. Nah, semuanya udah rapi ya teman-teman. Kemudian kita stapler. Kita rangkai dan gandeng satu persatu sampai membentuk lingkaran tampahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita gandeng lagi sampai membentuk lingkaran di tampahnya. Kemudian kita alas tampahnya. Lap dengan minyak goreng agar terlihat glowing. Agar lingkaran daunnya rapi, kita jiblak dengan tampahnya. Kita iris dengan pisau seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita cetak, lalu kita gunting. Kita ikuti garis lingkarannya. Setelah selesai kita gunting, lalu kita stapler pinggirnya. Nah, alas tampahnya selesai teman-teman. Ukurannya persis sama ya dengan tampahnya. Agar tidak bocor, kita lapisi lagi tampahnya seperti ini dengan daun. Lalu kita lap lagi dengan minyak goreng agar terlihat mengkilat. Kemudian kita keluarkan lagi alas tampahnya. Kita buat seperti ini. Selanjutnya, alas tampahnya kita timpa di atasnya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Karena saya ingin hiasan daunnya dibalik, seperti ini ya. Boleh bagian atas ataupun bagian bawah, tergantung selera ya. Nah, ini hasilnya setelah daunnya saya balik.
Selanjutnya kita buat nasi kuningnya. 2 liter beras pulen, 1 butir kelapa, ini udah diperas ya sama penjualnya. Daun pandan secukupnya. 2 sendok makan garam dan 1 sendok makan penuh kunyit bubuk. Selanjutnya kita cuci bersih berasnya, lalu kita kukus dengan daun pandan. Kemudian kita masak santannya. Masukkan daun pandan, kunyit bubuk dan garamnya. Kita aduk sampai rata. Biarkan sampai mendidih. Santannya jangan sampai pecah ya teman-teman. Setelah nasinya udah setengah matang seperti ini, lalu kita tiriskan di dalam loyang. Kita sendok nasinya ke dalam loyang sampai habis. Kemudian kita tuang dengan santan panasnya. Bila kurang, kita tambah dengan air panas atau air termos. Biarkan sampai nasinya terendam seperti ini. Lalu kita tutup. Nah, setelah semua air santan meresap ke dalam nasi, lalu kita kukus lagi. Ini sebenarnya cara jadul ya teman-teman. Tapi karena mama saya seperti ini waktu jual nasi kuning, terbiasa sampai sekarang begini cara saya teman-teman. Lalu masukkan daun pandannya. Waktu mengukusnya sesekali diaduk ya. Nah, ini udah matang teman-teman. Bila ditepuk tidak lengket di tangan, tandanya udah matang. Nah, selanjutnya kita buat gore-gore khas Bugis. Setengah kilogram daging sapi, ini diiris dadu ya teman-teman. Kacang tanah 1 gelas kurang, 2 sendok makan gula merah, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 3 batang serai, 1 ruas lengkuas dan sedikit jahe. Cabai sesuai selera. 1 sendok teh ketumbar bubuk dan merica secukupnya. 3-4 biji asam jawa, ambil airnya ya. Kaldu sapi secukupnya. 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Oh iya, pakai kecap juga ya teman-teman. Kita iris-iris lengkuasnya, serainya, dan jahenya. Lalu saya tumbuk biar mudah di blender. Kemudian kita blender semua bumbunya. Nah, semua bumbunya udah halus teman-teman. Kemudian kita tumbuk kacang tanahnya. Setelah semua kita tumbuk, lalu kita sisihkan. Lalu kita panaskan airnya. Setelah mendidih, kita masukkan daging sapinya. Rebus sampai empuk. Lalu masukkan daun salam dan gula merahnya. Masukkan garam dan kaldu sapinya. Kalau suka micin boleh tambahkan micin ya teman-teman. Ini sesuai selera. Masukkan merica bubuknya dan ketumbar bubuknya. Lalu masukkan asam jawanya juga ya teman-teman. Tadi lupa on kameranya saat masukkan asam jawanya. Kita rebus sampai kering. Setelah dagingnya udah empuk dan airnya udah menyusut dan kering seperti ini, lalu kita tambahkan minyak goreng dan masukkan semua bumbunya. Lalu kita aduk sampai rata. Kemudian tambahkan kecap manis. Setelah bumbunya udah harum, lalu kita masukkan kacang tanahnya.
Lalu kita aduk sampai rata, sampai kacangnya benar-benar meresap dengan bumbu dagingnya. Nah, selesai nih gore-gore kas bugisnya. Mau ki jadinya banyak, kita tambahkan nih ubi goreng seperti ini teman-teman. Sate gore atau gore-gore siap dihidangkan. Selanjutnya, kita buat sambal ubinya. 2 kg ubi jalar, 10 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 bungkus kaldu ayam, daun jeruk, dan cabai sesuai selera. 5 sendok makan gula merah dan 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok makan garam, 3 biji asam jawa. Kita ambil airnya ya. Kemudian kita blender semua bumbunya. Selanjutnya kita kupas ubinya dan kita parut. Ini saya pakai mata pisau seperti ini ya teman-teman. Setelah ubinya selesai diparut, lalu kita cuci bersih dan kita tiriskan. Kemudian kita goreng. Goreng sampai kuning keemasan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah selesai digoreng. Kemudian kita tumis bumbunya. Masukkan garam dan kaldu ayamnya. Tambahkan daun jeruk, lalu gula merahnya dan gula pasirnya. Tumis sampai benar-benar kering dan gulanya mengental menjadi karamel. Setelah kental seperti ini, lalu kita matikan kompornya. Masukkan ubi jalarnya yang udah digoreng. Aduk sampai rata. Nah, sambal ubinya udah selesai teman-teman. Selanjutnya, kita buat hiasan tumpengnya. Siapkan 1 buah tomat untuk membuat bunganya. Iris seperti ini. Irisnya cukup di bagian kulitnya saja ya teman-teman. Nah, seperti ini bunga tomatnya teman-teman. Iris bagian bawahnya. Kemudian kita siapkan 1 buah timun. Iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tarik dan iris bagian bawahnya. Siapkan 1 buah wortel untuk membuat bunga wortelnya. Runcingkan bagian bawahnya, lalu iris seperti ini. Nah, selesai teman-teman. Mudah kan? Lalu kita buat lagi. Selanjutnya kita buat lagi bunga wortelnya. Iris memanjang seperti ini dengan 5 bagian. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah bukan? Lalu kita iris tipis. Nah, hiasannya udah jadi teman-teman. Kita siap membuat tumpengnya. Untuk tambahan lauk tumpengnya, saya buat semur ayam kampung juga teman-teman. Dan ditambah dengan mie goreng dan telur rebus. Nah, semua udah mateng. Kita siap membuat tumpengnya.
Siapkan cetakan tumpeng, lalu kita oles dengan minyak goreng. Masukkan nasi kuningnya. Sambil kita masukkan nasi, kita tekan-tekan juga ya teman-teman. Kita tekan-tekan, harus benar-benar padat ya teman-teman, agar tidak buyar saat ditumpeng. Lalu kita masukkan sate gorengnya. Lalu masukkan minyak. Lalu masukkan telurnya dan semur ayamnya. Selanjutnya, masukkan sambal ubinya dan cabenya. Setelah itu, kita hias. Bunga wortelnya kita tusuk pakai kacang panjang ya teman-teman. Hias dengan bunga timun. Bunga wortelnya kita tusuk lalu kita tempelkan di tumpengnya. Nah, tumpengnya udah jadi teman-teman, dengan nasi kuning khas Sulawesi. Nah, demikian teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tahu video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.